ketika diperintah. Ada perintah dari Allah, dari Rasul, yang keluar dari lisan mereka itu kecuali kami dengar ya Allah dan kami tunduk patuh, kami melaksanakannya. Ulaika humul muflihun, mereka lah yang beruntung. Jadi orang yang mendapatkan keberuntungan itu adalah orang yang ketika diperintah itu tunduk patuh. Sami'na. Jangan mati, wala tamutunna. Jangan sampai kamu mati illa wa antum muslimun. Mati ini hadirin kalau kita kaji itu dalam ayat diterangkan oleh Allah bahwa kematian itu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Mati itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kita pemberani mati tetap pada waktunya, kita pengecut sama juga mati tetap pada waktunya. Tapi kenapa di sini kata Allah jangan kamu mati kecuali kamu sudah berserah diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun itu artinya pasrah, tunduk patuh. Karena kita tidak tahu kapan mati, ya kita nggak tahu ini apa besok kah, ya apa lusa kan, apa sebulan lagi kan, apa setahun lagi kan, yang pasti kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka selalu kita mempersiapkan diri kematian itu. Karena kalau dia datang tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Jadi jangan mati kecuali sudah menyempurnakan ketaatan. Artinya apa? Artinya ketaatan kepada Allah ini tidak bisa setengah-setengah. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila sadil azab. Apakah kalian mentaati sebagian perintah dan sebagiannya kalian tolak? Tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang seperti itu, yang memilih-milih perintah kecuali terhina di dunia azab yang pedih. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kafar. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Masuk kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, totalitas. Taat kepada Allah dengan maksimal, dengan total, dan jangan mengikuti sifat-sifat setan, perilaku setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Setan itu hadirin kalau kita kaji itu namanya Al-Amin. Kemudian dia diangkat ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, sampai ke langit ketujuh. Itu terbaik amalannya itu. Namanya Azazil di langit ketujuh itu. Dia penghulu para malaikat. Azazil itu. Tidak ada satu tempat di langit kecuali dia tempat untuk ibadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ribuan tahun, bukan 100-200, ribuan. Azazil itu ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian sudah sempurna ketaatannya kepada Allah, diujilah Azazil itu. Allah kemudian berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat bahwa kata Allah, aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Untuk mengatur bumi itu Allah perlu ciptakan khalifah. Apa kata malaikat itu? Untuk apa ya Allah kau menciptakan khalifah yang hanya akan merusak dan menumpahkan darah di sana? Nanti kalau ada khalifah, kata mereka, itu hanya akan bunuh-bunuhan. Itu kata malaikat. Setelah kemudian sempurna penciptaan khalifah Adam itu, kemudian Allah lanjutkan bahwa wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kemudian Allah perintahkan kepada seluruh malaikat, ya, termasuk kepada Azazil tadi, sujud kalian semua. Jadi perintahnya sujud kepada khalifah Adam. Kalau sujud kepada Allah, itu sudah kerjaannya. Ini diuji, disuruh sujud kepada khalifah Adam. Semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena iblis tidak mau sujud, maka dia dikategorikan sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongannya itu, dia tidak mau sujud itu, makanya dia dipuji sombong. Dan dia digolongkan makhluk Allah yang kafir. Yang tadinya dia Azazil terbaik, sekarang terhina. Karena dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada khalifah Adam. Padahal tadinya dia ribuan tahun sujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Ada perintah yang dia mau, ada perintah yang dia tidak mau. Maka kata Allah, jangan kamu mengikuti iblis itu. Allah tanya, qala ma mana'aka an tasjuda idh amartu? Apa yang menyebabkan engkau wahai iblis kok tidak mau taat kepada perintahku ketika aku menyuruhmu untuk sujud kepada khalifah Adam? Apa jawabnya? Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik. Saya tidak mau sujud kepada khalifah Adam itu karena saya lebih baik daripada dia. Lebih baiknya di mana? Iblis ini makhluk Allah yang terbaik. Sujud kepada Allah ribuan tahun, bertasbih kepada Allah ribuan tahun. Sementara khalifah Adam baru dibikin, baru diciptakan. Sehingga ketika dia diperintah untuk sujud kepada khalifah Adam, dia tidak mau. Karena memang dia lebih baik. Maka biasanya orang yang ilmunya banyak itu, ketika ada perintah biasanya cenderung menganggap sepele, seperti iblis Azazil itu. Maka setelah kemudian Azazil menyampaikan alasannya, Allah kemudian berfirman, ya, qala khruj minha madhmuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Ya, di surah ke-7 itu ayat 12 dan ayat 18. Kata Allah, keluarlah kamu dari surga wahai iblis dalam keadaan terhina dan terusir. Dan barang siapa manusia mengikuti sifatmu, mengikuti kerjaanmu itu, memilih-milih perintah, maka semuanya akan aku kumpulkan di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Jadi ternyata pelanggarannya iblis itu cuma satu saja. Ribuan tahun ibadah, pelanggarannya satu saja. Diperintah sujud kepada khalifah Adam, dia tidak mau. Maka kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam, taatlah kepada Allah sebenar-benar. Jangan kamu seperti iblis yang
mentaati sebagian perintah, menolak sebagian yang lain. Maka ibadah kepada Allah itu kesempurnaannya, ketaatan itu ada 3. Jadi ridho Allah, rahmat Allah, surganya Allah hanya akan dimasuki oleh orang yang menyempurnakan ketaatannya. Itu di surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah. Syarat pertama orang untuk mendapatkan surganya Allah yaitu taat kepada Allah. Taat kepada ayat-ayat Allah. Al-Qur'anul Karim. Al-Quran itu ada 114 surah. Ada 6.236 ayat. Yang Khalifah Ali pernah menyampaikan bahwa siapa yang menolak satu ayat dalam Al-Quran sama dengan menolak semua. Jadi harus Al-Quran ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas harus kita imani. Laksanakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Syarat kedua untuk mendapatkan surganya Allah itu wa atiur Rasul. Taat kepada Rasul. Maksudnya taat kepada hadis-hadis yang sahih tentunya. Karena Rasul itu sudah tidak ada. Tinggal perilaku, ucapan beliau disebut hadis. Maka syarat setelah mentaati Al-Quran, syarat kedua dapat surga itu taat kepada hadis-hadis. Laksanakan yang diperintahkan Rasul dan jauhi yang dilarang. Kemudian syarat ketiga untuk mendapatkan surga Allah itu wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin Islam. Ini satu paket ini. Taat Quran, taat hadis, taat pemimpin Islam. Siapa pemimpin Islam itu? Ini banyak orang bingung. Kalau diterangkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, orang paham. Taat kepada pemimpin Islam ini, itu kata Nabi, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi, wa annahu la nabiyya ba'da wa satakunu khulafa. Nabi memberi kabar bahwa Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap nabi wafat, maka Allah angkat nabi. Wafat nabi, Allah angkat nabi. Tapi setelah itu kata Rasulullah, tidak ada lagi nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah penutup para nabi. Kemudian siapa yang menggantikan nabi untuk memimpin umat? Itu kata Rasulullah, khalifah. Maka ada di sana khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam. Wafat Khalifah Abu Bakar, ada Khalifah Umar bin Khattab. Wafat Umar, ada Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Muawiyah, Khalifah Yazid. Terus berganti khalifah itu sampai di generasi kedua. Di sana ada tabi'in. Jadi generasi sahabat itu berjalan ganti, ada tabi'in. Siapa khalifahnya di masa itu? Namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terus berjalan sampai generasi ketiga yang Rasul sebutkan bahwa ada 3 kurun. Rasul menyebutkan ada 3 kurun terbaik: sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini dijamin surga terbaik. Maka Rasul memberitahu bahwa fa'alaikum bisunnati sunnatul khulafa'ur rasyidin. Jadi di masa tabi'in ini itu khalifahnya, pemimpinnya itu namanya Khalifah Harun al-Rasyid. Jadi pemimpin Islam itu kalau bukan nabi, julukannya adalah khalifah. Pemimpin Islam sedunia. Ini ada sebagian dai-dai yang mempelencengkan tafsiran ini. Ditafsirkan oleh amri itu presiden, kasihan. Ya, mempelencengkan tafsiran ini, menyesatkan umat. Ketika ada kemudian dai yang membaca surah An-Nisa ayat 59, kemudian ditafsirkan di situ presiden, itu penyesatan yang paling besar. Kenapa? Karena ulil amri, orang-orang yang terbaik itu adalah khalifah.
Dan mereka lah sebaik-baik tafsir, sebaik-baik praktek. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum sampai terakhir ayat. Jadi ini yang kita harus luruskan, bahwa ketaatan, kesempurnaan ketaatan itu ada 3. Dan seseorang tidak akan bisa mendapatkan surganya Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, kecuali ketaatannya 3. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Al-Quran, taat kepada hadis, dan taat kepada pemimpin Islam, Khalifah Amirul Mukminin. Ini saudara yang dimuliakan Allah yang kami keliling-keliling ini. Kami keliling, diutus oleh Khalifah dari Berau sampai Pontianak, kami keliling. Ini di Banjarmasin ini kami sudah 8 kali sampai malam ini. Kami terus keliling menyampaikan bahwa Islam itu bersatu selama 1300 tahun di dalam satu komando. Dikomando oleh Nabi selama 23 tahun, dikomando oleh Khalifah selama 1300 tahun. Itu Islam dulu berkuasa, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi Islam itu menjadi agama rahmatan lil alamin. Itu ketika umat Islam bersatu, tunduk patuh melaksanakan Al-Quran dan hadis. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Itu kata Allah. Ketika penduduk negeri-negeri tunduk patuh kepada Allah, maka Allah turunkan berkah. Walakin kazzabu fa'ahaznahum bima kanu yaksibun. Tapi ketika kalian ingkar kepada Allah, menolak aturan-aturan Allah, maka kami azab kalian. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam ini wajib bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersatu, tunduk patuh melaksanakan atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ya, maka setelah keruntuhan kekhalifahan di Turki, ya, 1924 itu dihancurkan oleh Inggris. Kemudian dia pakai Kamal Pasha itu untuk menghancurkan kepemimpinan Islam, induk bagi kaum muslimin. Maka pada saat itu hilanglah induk bagi kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin terkotak-kotak. Di Indonesia dihadiri di masa itu, di tahun 1912, ya, muncul seorang ulama yang karena memang Nusantara pada masa itu dikuasai oleh penjajah. Tahun 1912 muncul seorang ulama untuk mempersatukan, tapi orang Indonesia. Dan rangka mengusir penjajah Belanda, beliau Ahmad Dahlan, semoga Allah merahmati beliau. Beliau membentuk persatuan, pergerakan untuk mengusir penjajah Belanda. Ya, jadi tahun 1912 resmi terbentuk kelompok mengajak bersatu, tapi dengan versi beliau Ahmad Dahlan. Dia bentuk Muhammadiyah. Umurnya sekarang Muhammadiyah itu sudah 112 tahun. 112. Kemarin sudah berganti tahun. Kemudian 14 tahun kemudian muncul lagi ulama. Namanya Hasyim Asy'ari, semoga Allah berkati beliau. Beliau membentuk pergerakan juga. Kalau tadi Ahmad Dahlan merekrut para pemuda, kalau ini naik lagi, Hasyim Asy'ari merekrut para kaum tua, para ulama-ulama sepuh-sepuh, direkrut untuk mengusir penjajah Belanda. Kemudian dia bikin nama juga, kelompok, namanya Nahdlatul Ulama. 1926. Umurnya sekarang itu sudah 98 tahun. NU. Kemudian di Timur Tengah muncul juga kelompok, ya, Hasan Al-Banna bikin kelompok Ikhwanul Muslimin. Kemudian datang Maulana Ilyas,
tabligh yang keliling-keliling itu ngajak sholat itu. Kemudian Hizbut Tahrir, ya, Hasan Al-Banna, Taqiyuddin An-Nabhani. Hasan Al-Banna tadi bikin Ikhwanul Muslimin, Taqiyuddin An-Nabhani bikin Hizbut Tahrir, yang kemudian mengartikan khilafah negara. Ini tambah rusak di pemahaman. Sekian lama para sahabat bersatu di dalam komando khilafah, nama jamaah wa'tasimu bihablillah jami'an. Nah, ditafsirkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani negara, maka dibubarkanlah Hizbut Tahrir itu oleh Wiranto dan Pohan. Kenapa? Karena mengartikan, menafsirkan khilafah negara. Itu negara kecil, khilafah ini besar, dunia, global. Jadi dengan banyak kelompok-kelompok ini bukan kuat kaum muslimin. Semakin banyak kelompok, semakin lemah kaum muslimin. Kenapa? Karena perintah bersatu itu wajib. Sementara mereka sudah berpecah belah, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, satu dengan yang lain, itu tidak merasa bersaudara. Padahal kata Rasulullah, umat Islam itu laksana satu tubuh. Dalam perumpamaan lain kata Rasulullah, umat Islam itu bagaikan satu bangunan yang kokoh. Antara satu komponen dengan komponen yang lain itu saling mengokohkan, saling menguatkan. Jadi umat Islam itu dia dimanapun dia berada, dia wajib tunduk kepada satu komando, dipimpin oleh khalifah, tunduk patuh, sami'na wa ata'na kepada Allah, kepada Rasul, kepada khalifah. Maka ketika khalifah mengatakan Lebaran kali Senin, maka seluruh dunia kaum muslimin sami'na wa ata'na. Tidak ada kemudian ada Senin, ada Selasa, ada itu kalau kaum muslimin bersatu. Tapi kalau kaum muslimin berpecah belah, ya sudah. Ada yang lebaran Senin, ada yang lebaran Selasa, ada yang Rabu, ada yang Kamis. Di Goa sana di Sulawesi Selatan, An-Nasir, 3 hari yang lalu sudah selesai lebaran. Nah, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Rasul mengancam, wal furqatul azab. Perpecahan itu azab, kata Rasulullah. Jadi orang yang berpecah belah itu sholatnya, puasanya, zakatnya, hatinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ponisan dari Rasul, wal furqatul azab. Orang yang berpecah belah itu diazab dunia dan akhirat. Di surah Al-Imran ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum azabun adzim." Jadi perpecahan ini hadirin dalam ayat azab, dalam hadis azab, maka tidak ada keberuntungan bagi orang yang berpecah belah. Maka kembali kaum muslimin harus kembali dia dalam satu kesatuan lagi, bersatu dalam sistem kekhalifahan Islam, tunduk kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin Islam, Khalifah Amirul Mukminin. Kita bersyukur hadirin di Indonesia ini. Kenapa? Karena di Indonesia ini di pasal 29 ayat 2, ya, sana tertuang di pasalnya Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa setiap warga negara diberi kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, kita bersyukur ada di Indonesia ini. Maka di Indonesia ini hadirin itu orang Kristen bebas, orang Kristen bebas melaksanakan Bibelnya, taat kepada pemimpinnya. Orang Kristen itu nama pemimpinnya Paus. Seluruh dunia ini orang Kristen punya induk namanya Paus. Maka seluruh presiden yang beragama Kristen itu kalau sudah Paus mengatakan Natal, itu serentak mereka semua Natal. Itu orang Kristen. Kalau orang Hindu itu juga punya pemimpin namanya Pandita. Orang Hindu itu punya kitab namanya Kitab Weda. Mereka taat kepada panditanya itu. Orang Islam punya kitab juga namanya Al-Quran. Punya pemimpin namanya Khalifah. Cuman sayang orang Islamnya banyak yang belum sadar. Dia belum paham bahwa ternyata taat kepada Khalifah itu wajib mutlak.
taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada khalifah, itu wajib secara mutlak. Ya, sepanjang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka wajib taat kepada khalifah. Kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluki fi maksiatil khaliq. Jadi hanya boleh kita tidak taat kepada khalifah ketika kita diperintah bermaksiat kepada khaliq, kepada Allah. Sepanjang tidak, kita wajib taat. Bahkan ada sahabat pernah bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau kami dipimpin oleh khalifah yang zalim? Apa kata Rasulullah? Tetap kalian mendengar dan taat. Kata siapa yang keluar dari ketaatan khalifah, maka dia mati jahiliyah. Jadi ini saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan informasi yang tidak direncanakan ini kami hanya jalan saja terus ini. Pindah dari masjid ke masjid, kami sampaikan bahwa kaum muslimin wajib bersatu, dan orang yang tidak mau bersatu diancam oleh Allah, diancam oleh Rasul. Dan tidak ada contoh bersatu kecuali khilafah. Tidak ada satu contoh bersatu kecuali bersatu dikomando oleh khalifah. Kenapa? Karena persatuannya Nabi sudah tutup. 23 tahun Nabi sudah tutup sudah. Yang ada tinggal persatuan sahabat, tabi'in. Maka Nabi memberitahu bahwa setelah itu nanti, kata Nabi, akan terjadi pasayalah khilafan kafiran, akan terjadi perpecahan, kata Rasulullah. Kemudian solusinya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Ikuti sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Kemudian ketika sahabat bertanya, waktu Nabi menyampaikan bahwa umatku terpecah menjadi 73 kelompok. Itu ada hadis yang sering biasa dibaca oleh sahabat-sahabat kita itu. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, kulluhum finnar, semua ke neraka, kata Rasulullah. Illa wahidah, kecuali satu saja yang selamat. Jadi kalau seandainya 72 yang selamat, kita bebas saja mungkin kita pilih-pilih. Ini 72 ke neraka, kata Rasulullah, hanya satu yang selamat. Ini kalau orang beriman ini harusnya tidak tidur dia. Dia mendengar ancaman dari Rasul, baik. Ini bahaya nih. Ancaman Rasul masalahnya. 72 kelompok ke neraka kecuali satu, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Mana kelompok yang benar ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa jamaah yang hak adalah jamaah yang ma'ana alaihi wa ashabu. Jamaah yang benar adalah jamaah yang aku contohkan, kata Rasulullah, dan sahabatku contohkan. Jamaah yang dipimpin oleh Rasul namanya an-nubuwah. Jamaah yang dikomando oleh khalifah namanya khilafah. Nah, inilah yang kita sampaikan ini. Mudah-mudahan sebelum kita kembali kepada Allah, sampai kabar ini kepada kita. Sekarang keputusannya ada di tangan kita. Apakah kita tetap mau berada di kelompok-kelompok yang tidak ada contoh-contohnya, atau kita mau beribadah di kelompok yang pernah dicontohkan, yaitu kekhalifahan Islam. Ya, baik, saudara yang dimuliakan Allah, kami ini menyampaikan kekhalifahan ini karena Khilafatul Muslimin ini sudah berdiri kurang lebih 20 tahun. Maka sampai kabar ini ke sini, keputusan ada dengan kita. Apakah kita tetap di kelompok-kelompok yang ada contohnya, atau kita kembali melaksanakan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji kita di dalam sistem kekhalifahan Islam, sehingga pantaslah kita mendapatkan rahmat di dunia, dan insya Allah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Insya Allah. Baik, saudara yang dimuliakan Allah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.